Terkuak isi percakapan Yosef saat mengajak Danu sang keponakan sebelum menghabisi nyawa Tuti dan Amalia berstatus istri dan anaknya. Semua bermula saat Yosef menyuruh Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menemuinya di warung makan pecel lele dekat rumah Tuti di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di momen pertemuan tersebutlah, Yosef menceritakan keluh kesahnya kepada Danu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, malam, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Danu diwakili pengacaranya, Ahmad Taufan menyampaikan awalnya kliennya tengah berada di warung internet dekat rumah. Saat itu, Danu dihubungi langsung oleh Yosef. Dalam percakapan telepon, Yosef memerintahkan Danu untuk membantu aksinya tersebut. Pak Yosef minta dibantu, pas ditanya, udah bantu aja Danu, ikut aja. Danu bingung tapi karena perintah ya Danu ikut, kata Taufan saat diwawancara tribunnews.bogor.com, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Danu lantas pulang ke rumah mengambil motor Yamaha Vega R kemudian menuju lokasi tempat Yosef berada. Gak jauh dari situ ada pecel lele. Pak Yosef sempat makan. Danu nanya lagi, bantuin naon mang? Bantuin saya aja, pokoknya tenang Danu, kata Taufan menirukan ucapan Yosef. Taufan mengungkap rupanya Yosef sudah mengutarakan niatnya terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosef meminta agar Danu memberi pelajaran kepada bibi dan sepupunya itu, tak lebih dari membunuh. Dari situlah, Yosef curhat bahwa dirinya mengeluhkan soal tak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Selain itu penghasilannya pun tergantung dari pemberian sang istri, Tuti Suhartini. Namun nyatanya saat di rumah Amel, Danu justru melihat Tuti Suhartini sudah terkapar. Ia disebut syok ketika mendekatkan tangannya ke hidung Tuti yang sudah tak bernapas. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu diangkat seorang diri oleh Yosef. Setelah kejadian tersebut Danu yang ingin pulang justru disuruh Yosef untuk mengangkat jasad, membersihkan TKP, hingga memercik-mercikan air. Mana ada keberanian Danu melawan dalam situasi seperti itu. Secara psikologis keluarga dia anak angkat, keluarga dia gak mampu, dia banyak dibantu, ibaratnya kayak pembantu. Danu lebih nurut sama Yosef dan keluarga, ketimbang sama keluarganya sendiri, kata Taufan. Usai membantu Yosef, Danu kembali ingin berpamitan untuk pulang. Saat izin pulang kedua kalinya, Danu pun diancam oleh Yosef untuk menjaga rahasia pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ahmad Taufan pun menduga, keberadaan Danu di sana memang disengaja oleh Yosef. Bahkan diduga Ramdhanu memang hendak dijadikan tumbal atau kambing hitam dalam kasus pembunuhan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.